Begitupun contohnya Nabi Muhammad, diutus Nabi Muhammad di tempat kelahirannya dan dilahirkannya di Mekah. Lalu kemudian Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dan beliau wafat juga di Madinah dan dikuburkan juga di Madinah. Nah, ini kita harus tahu, kita harus yakini, kita harus mantapkan keimanan kita kepada Nabi Muhammad SAW dan syariatnya Nabi Muhammad. Anna syari'atahu nasakhat jami' asy-syara'i, semua syariat Nabi Muhammad yang sekarang sudah kita tahu atau yang belum kita tahu, yang sudah kita amalkan atau yang belum mampu kita amalkan. Syariat Nabi Muhammad yang terkandung dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam ijma', dalam qiyas, sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dia, itu semua adalah mendandani, menyempurnakan syariat-syariat yang sebelumnya. Paham? Maka ketika Allah turunkan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, maka saat itu sudah tidak bisa lagi ditawar-tawar, diakal-akalin biar keluar syariat baru. Nggak bisa. Mau nafsirkan ada imamnya, silakan berpatokan kepada ulama tafsir. Ulama tafsir akan berimam, bermakmum semua kepada ahli tafsir yang di atas-atasnya. Mau bicara hadis, silakan belajar kepada ulama ahli hadis. Terus dia akan belajar merawi sanad sampai kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Apapun yang kita hendak pelajari, menyangkut fikihkah, menyangkut zakatkah, menyangkut bab tahjizul mayit, mandiin orang mati, ngurusin orang mati, ngapain orang mati, nguburin orang mati, bikin haul, bikin 3 hari, bikin 7 hari, 100 hari, itu semuanya ada tuntunan dan sudah ditetapkan oleh Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa ditawar-tawar. Oh, nggak tahu, jangan ngomong bid'ah dulu. Nggak tahu, jangan ngomong musyrik dulu. Tanya kepada ulama. Insya Allah akan ketemu jawabannya. Itu yang paling bagus. Itu yang paling. Nabi Muhammad juga wajib kita ketahui nasabnya. Nih, dengerin tong. Kita iman kepada Nabi Muhammad wajib. Lu sholat mau pantat, lu kapalan itu duduk zikir, mau jidat lu bengkak segede ban, lu sujud kalau nggak tahu tentang Nabi Muhammad, percuma lu ikut. Kenapa? Karena di situ ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Sholat wajib Islam dulu, begitu kan? Dan Islam ada syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kudu tahu siapa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nasabnya Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini harus tahu. Nanti dari Adnan sampai Nabi Adam jelas. Ini turunannya dari mulai Sayyiduna Abdullah sampai kepada Nabi Adam, semua suci, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari apa? Dari perbuatan maksiat, dari perzinahan. Tidak ada. Karena Nabi Muhammad SAW baba emaknya itu nikah, dan nikah secara syariat pada saat itu dibenarkan, bukan zina. Amin. Maka kalau ada orang yang mengatakan ibunya Nabi Muhammad belum Islam, ini kuat bahaya itu. Hati-hati, jangan ngikut aliran yang seperti tetap. Semua ibunya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibunya siapa? Ibunya namanya Sayyidatuna Aminah binti Wahab binti Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab
nanti masuk bin Murrah, lalu kemudian bin Ka'ab masuk sampai kepada bin Abdul Manaf lagi. Jadi masih dekat-dekatan. Makanya orang dulu begitu. Nih kayak di sini nih keluarganya Ustaz Najib, harus lihat kawinnya nggak jauh-jauhan, bilang. Nah itu memang seperti itu. Tapi bukan nggak boleh kawin sama orang luar, boleh. Ya kalau memang ada ketetapan dari keluarga, kudu kawin sama saudara dulu. Yang pertama nggak apa-apa, gitu ya. Yang kedua makanya lagi upah sunat, gitu ya. Nah, jadi tetap ini kan kadang-kadang orang ada penatik. Pokoknya kalau ke saudara jangan kawin, begitu, repot. Ya kalau cinta pun dibatasin sebatas ukuran keluarga kan repot, betul. Tapi tetap nih bicara Nabi Muhammad, Sayyidah Aminah binti Wahab, binti Wahab binti Abdi Manaf bin Abdi Manaf, Abdi Manaf bin Zurah, langsung bin Kilab nanti ketemu lagi di Sayyidi Adnan. Makanya disebut Sayyidi Waladi Adnan. Nah ini kita harus tahu kapan lahirnya Nabi Muhammad. Ini tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Nah, nih dengerin nih, tahun gajah. Tepatnya kapan tuh tepatnya? Di sini menurut Habib Zain bin Sumit, beliau mengatakan bahwa annahu wulida ba'da khamsina yauman min halaqi ashabil fil. Beliau Sayyiduna wa Habibuna Muhammad dilahirkan 50 hari sesudah Raja Abraha pasukan gajah ditempongin ama hijaratan min sijil, dia hancurkan. Itu ada di dalam surah alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum. Terus lain toiron, ada burung yang bawa ababil namanya itu. Terus tarmihim bihijaratin min, 50 hari habis kejadian itu hancur semua Abraha. Bahkan kalau Abraha nggak langsung mati, kalau dalam sejarah Abraha tuh kena radiasi sijil, kena radiasinya batu yang dilempar sama burung dari neraka itu, radiasinya sampai paru-parunya, perutnya, kulitnya, dagingnya terkupas. Abraha belum modal, disiksa. Yang lain anak buahnya kopral, mati langsung angus, semua langsung lumer. Tapi usus Abraha belek dulu, sampai paru-parunya, ususnya bolok, itu semua nyalinya, limpahnya, semua sampai tulang-tulang dalam tulangnya kelihatan. Itu Abraha masih kelejet kagak mati-mati. Udah ngerasain siksa di dunia, habis baru dicabut sama malaikat Israel. Nanti dibetot, amin ya. Ya orang udah agak utuh kan repot. Kalau orang masih utuh enak, tapi tenggorokan, sampai pusar, gitu ya. Pelan-pelan diurut sesuai kabelnya. Kalau orang lagi dandanin itu mobil, tarik kabel, gitu ya. Nah itu udah rempah semua, udah putus, sampai betot mana ketinjak begitu. Nah itu udah kena. Itu udah jelas. Jadi Nabi Muhammad lahir 50 hari setelah hancurnya pasukan gajah, jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal. Lalu kemudian Nabi Muhammad sesudah 40 tahun peristiwa itu barulah diutus menjadi Nabi dan Rasul. Nah, jadi Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi dan Rasul usia 40 tahun. Lahirnya sesudah kejadian Ashabul Fil sebanyak atau selama 50 hari. Nih kalau maulid besok nih buat mubalek, buat bahan. Nah jangan lupa royalti sama gua ya. Itu. Lalu kemudian Nabi Muhammad juga pernah hijrah. Nih apa sih hijrah? Pindah rumah, pindah kampung. Pindah kampung, tirah. Kalau kata orang kita makan lagi sakit, tiranduk mana-mana gitu ya. Nabi Muhammad juga hijrah. Kapan Nabi Muhammad hijrah? Nabi Muhammad hijrah pada tahun ke-13 setudahnya diutus menjadi Nabi dan Rasul, dibekali dengan Al-Quran, sudah bawa mukjizat, sudah disiapkan alat tempurnya sama Allah berupa mukjizat. Nabi Muhammad masih
masih hijrah. Orang kita juga begitu. Kalau nggak bisa hijrah syukur, ya hijrah juga main ke kampung lain. Kayak saya begitu, sering saya ke Cirebon, kadang-kadang begitu, ke Banten hijrah. Iya. Gilir. Nah, tuh. Jadi tahun ke-13 diutus menjadi Rasul. Lalu kemudian Nabi Muhammad wafat tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal dari tahun ke berapa? Tahun ke-10 Hijriah. Jadi Nabi Muhammad tahun ke-10 Hijriah wafat. Wafat. Usianya berapa? Salisatun wasitin, 63 tahun. Hanya hasodu ummati baina sittin wa sab'ain. Nih dengerin, Bu. Itu kalau umat Nabi Muhammad umurnya paling tua 60 tahun sampai 70 tahun aja udah langka. Ada mah ada, tapi langka. Jadi nanti kalau habis sahur, kalau yang usianya udah mendekati 50 tahun lebih atau mendekati 60 tahun, biarin aja bawa pisang banyak betul, biarin. Paling kagak kemakan gitu ya. Orang ini kita lagi mati. Nah itu terus, bapaknya wafat, Nabi Muhammad masih dalam kandungan nih. Ntar kita jelasin nih proses ini. Dengerin dulu nih, nanti tengetin batik cerita Nabi Muhammad nih. Wajib ini wajib. Fardu ain demi keimanan. Kalau pengen benar-benar cinta sama Sayyidina wa Habibuna Muhammad, kita harus kenal Nabi Muhammad. Jangan ngomong cinta, ngelihat aja, belum dengar ceritanya juga bohong. Ngaku cinta sholawat, bohong. Ngaku cinta sama Sayyidina wa Habibuna Muhammad, diceritain tentang Nabi Muhammad, dia asik ngobrol, dia asik balas WA, dia asik nguping. Ini orang cintanya palsu, paham? Nah itu udah jelas. Nabi Muhammad wafat bapaknya Sayyidina Abdullah saat apa? Wa ummu hamilun bihi. Ibunya sedang mengandung dirinya. Ya Allah, laki kagak ada, ditinggal mati. Ini Sayyidah Aminah saat dalam kandungan Nabi Muhammad SAW, tapi bisa melahirkan manusia yang luar biasa walaupun ditinggal mati amalah laki. Ini luar biasa buat ibu-ibu, buat ibu-ibu perlu sadar. Sayyidah Aminah ketika ngandung Nabi Muhammad, Sayyidina Abdullah wafat. Tapi Sayyidatuna Aminah mampu menjadi ibu yang luar biasa, menjadi ibu kandung, menjadi ibu susu, menjadi ibu guru buat Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai begitu luar biasanya. Pada saat itu pada Nabi Muhammad di kandungan, ruhnya saja belum masuk. Baru berapa? Syahrain, ibnu Syahrain. Usia kandungan baru umur 2 bulan. Wah, kalau kita mungkin digugurin kali kan, kalau orang kita begitu ya. Kadang-kadang lakinya ada aja dengar dari dokter bini bunting, bini kaget, laki lebih kaget. Bu gimana sih, emang lu gak minum obat? Begitu. Kalau dokter bidan disalah-salahin, ini kebobolan, spiralnya bocor, begitu kan? Padahal anak karunia Allah. Nabi Muhammad SAW dalam kandungan 2 bulan, Sayyidatuna Aminah binti Wahab ditinggal wafat oleh Sayyidina Abdullah. Sayyidatuna Aminah sabar dihadapi semua rintangan, pahit, getir hidup luar biasa. Ini contoh buat ibu-ibu, contoh. Lalu kemudian Tufiat, lalu kemudian Sayyidah Aminah begitu selesai melewati masa sulit, wahnan ala wahnin, ya Allah, sampai di dalam dibak dikatakan itu, walam tazal ummuhu tara'an wa an min fakhrihi wa fadli ila nihayati tamami hamlih falam ishtadda bi'ataqu bi'idni rabbil khalaq wa bi'atul habib
sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Saat itu ibunya pun wafat menyusul ayah. Bisa min umrihi. Saat usia Sayyiduna wa Habibuna Muhammad 6 tahun. 6 tahun Nabi Muhammad. Bahkan menurut kisah, waktu itu dikawal oleh Ummu Aiman, budak warisan daripada abahnya. Ibunya Nabi Muhammad wafat di pangkuan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Saat itu Sayyiduna wa Habibuna Muhammad usia 6 tahun. Lalu kemudian dimakamkan di Abwa. Ada kisah yang sangat bikin saya tidak kuat, bahkan guru-guru saya, ulama-ulama gak kuat. Karena di situ dikatakan Nabi Muhammad gali kuburan dengan tangannya untuk ibunya. Usia 6 tahun demi ibunya digali dengan tangannya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Kita berpikir anak kita yang sudah kita biayai sekolahnya tinggi, bahkan ada yang doktor, ada yang profesor, ada kiai, ada mubalik, ada ustaz, belum tentu buat ibunya gali kuburan. Jangankan pakai tangan, pakai pacul aja gak bisa. Ini ditorekot ketika saya ngaji sama guru saya, sampai pingsan guru saya mendengar ini, membaca beliau Mutahayyizun. Luar biasa, karena kecintaan dan merasakan, membayangkan bagaimana kasih sayangnya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad kepada ibunya, bagaimana hormatnya Nabi Muhammad kepada ibunya. Maka pantas kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim wa rafa'na laka dzikrak. Ya Allah, gak berhenti dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan Allah, jangankan malaikat, kita manusia membayangkan bagaimana seorang anak umur 6 tahun ditinggal mati oleh ayahnya usia 2 bulan kandungan, tidak pernah dibelai, digendong bapaknya, tidak pernah diajarin main tanah sama bapaknya. Ketika umur 6 tahun diajak ziarah ke makam abahnya di Darun Nabighah. Pulang, belum sampai Mekah, ibunya wafat. Lalu dimakamkan dengan menggali kuburannya pakai tangan mulianya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Saat itu Nabi Muhammad usia 6 tahun. Bayangkan kita kepada orang tua kita. Kalau menggali mungkin berat, kalau menggotong meletakkan mungkin kita juga nggak sanggup. Paling tidak setiap malam, di tengah-tengah malam kita mendoakan ibu bapak kita. Kita mendoakan di waktu haulnya, di waktu berapa harinya. Harusnya kita berbakti terus cari yang termudah buat kita, yang mampu kita jalankan. Sayyiduna wa Habibuna Muhammad kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemuliaannya, baik di langit maupun di bumi. Masih berbuat baik buat orang tuanya. Bagaimana kita? Lalu kemudian ketika ibunya wafat, dibawalah ia oleh Ummu Aiman, diserahkan kepada kakeknya Sayyiduna Abdul Muthalib. Lalu usianya beliau 8 tahun, baru 2 tahun dirawat oleh kakeknya, oleh engkongnya namanya Sayyidina Muthalib. Sayyidina Abdul Muthalib pun wafat. Lalu kemudian sesudah wafat Nabi Muhammad saat itu usia 8 tahun, diserahkanlah kepada Abu Thalib. Ini
kisah yang harus kita tahu. Ini kisah yang harus betul-betul kita kuatkan untuk lebih menumbuh cinta kita kepada Sayyidina Muhammad, agar lebih tambah kerinduan kita kepada Sayyidina wa Habibuna Muhammad. Karena sekali lagi, semakin rindu kita kepada Sayyidina Muhammad, semakin cinta kita kepada Sayyidina Muhammad, bahkan tidak ada yang lain kecuali Sayyidina wa Habibuna Muhammad, maka saat itu juga Allah ridho kepada kita. Dan ketika Allah pun cinta kepada kita, maka apa yang tidak mungkin dalam kehidupan ini? Kita cinta kepada Sayyidina Muhammad, sholawat kita ringan, enteng. Jangankan yang panjang, jangankan yang kecil, jangankan yang pendek, semua kita baca. Dan pada hakikatnya ketika kita baca sholawat, kita sedang memperkenalkan orang tua kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena laporan malaikat, ya Sayyidul Anbiya, ya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, si Fulan bin Fulan, Najibur Rahman bin Mi'un, sholawat kepada engkau ya Sayyidina wa Habibuna Muhammad. Ustaz Najib sedang memperkenalkan bapaknya Pamiun kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Dan bukan tidak mungkin ketika semakin banyak, semakin sering Sayyiduna Muhammad dari alamul barzah membuat jalur khusus memanggil Bapak Mi'un arwahnya untuk ketemu Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Wa krimil arwah minna, kita minta ya Rabb, ya Rabb, muliakan roh saya untuk bisa ketemu Sayyiduna wa Habibuna Muhammad biliqa khairil anam. Bohong ngaku cinta sama Sayyiduna Muhammad kalau tidak tahu sejarahnya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Maka wajib bagi kita orang tua mendidik anak-anak kita untuk terus tahu siapa Nabi Muhammad, binnya Nabi Muhammad, sampai Sayyidi Waladi Adnan dikatakan seperti itu. Tahu nama ibunya Nabi Muhammad, tahu kisahnya Nabi Muhammad, walaupun secara global. Ini harus kita tanamkan agar apa? Agar kelak anak kita tumbuh dalam hati dan cintanya kepada Sayyidina wa Habibuna Muhammad, maka dia ketarik oleh cintanya. Semakin getol dia rajin baca sholawat kepada Sayyidina Muhammad, maka otomatis kita pun akan kebagian barokah daripada amal perbuatan si anak akibat didikan kita mengenalkan anak kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Amanul walad, amanul walid. Kita punya anak beramal ibadah, sholawat, kita kebagian pahalanya. Kita sedang dikenalkan oleh Rasulullah, oleh anak kita kepada Rasulullah. Maka bagus. Di Pasir Putih banyak sholawat, tapi sholawatnya kudu punya sana. Maulid, tapi habis maulid kudu akur, kudu rukun, jangan pada berantem. Maulid tiap tahun berantem jalan terus. Habis maulid ribut lagi. Yang tua nggak mau ngalah, yang muda juga habis ngelawan terus. Kan begitu? Semuanya kacau. Maka jelas kalau kita cinta sama Sayyidina Habibuna Muhammad, tinggalkan semua pertikaian. Jangan kita perlebar perbedaan, tapi mari kita dekatkan kesamaan. Bersatu, Pasir Putih pasti bagus, pasti cakep, pasti indah dilihat, dan pasti kampung itu akan dicintai oleh Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Jangan hanya pandai mengucapkan sholawat, tapi akhlak kita tidak berupaya untuk bisa terus akur kepada saudara. Sedangkan akur kepada saudara adalah perintah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini haul kita doakan, kita bacakan Fatihah, terutama khususnya buat Bapak Mi'un bin Haji Iing dan semua orang tua kita. Semua, siapa saja sebutkan dalam hati kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, Allah luaskan alam kuburnya, Allah ampuni segala dosanya, Allah kucurkan rahmat dan maghfirah baginya. Lalu kemudian Sayyiduna wa Habibuna Muhammad berkenan menyapanya. Orang tua kita nggak kesepian di alam kubur, ditegur oleh orang-orang yang soleh, disambangi oleh orang-orang soleh. Dan mudah-mudahan orang tua kita mendapat laporan tentang kita, laporan yang bagus-bagus. Dan kita janji kepada diri kita, ya Allah, demi Allah, masih ada yang cinta kepada bapak kita yang sudah wafat.
Masih ada yang cinta kepada ibu yang masih wafat. Dan kita akan selalu berjanji selalu soleh, soleh, dan soleh, dan soleh, berusaha untuk yang terbaik membahagiakan kedua orang tua kita yang sudah wafat maupun yang masih ada. Kita doakan mudah-mudahan beliau kasih sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita anaknya mampu membahagiakan beliau masih mumpung ada umur, masih kita sehat. Mudah-mudahan bapak ibu kita selalu kita bahagiakan hatinya. Sekalipun kita nggak mampu memberikan materi, kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, ya Rabb, bahagiakan hati ayah dan ibu kami. Buang kesusahannya. Kalau memang itu susah karena kami anaknya, ya Rabb, beri jalan keluar atas kesusahan itu, ya Rabb. Jangan jadikan penderitaan untuk kedua orang tua kami akibat kebutuhan kami, ya Rabb. Beri kami kemampuan untuk selalu bisa menyenangkan orang tua kami, baik yang sudah meninggal dunia maupun yang masih ada. Dan beri kami kemampuan untuk bisa berbuat baik kepada saudara-saudara kami. Beri kami kemampuan untuk terus menjaga budaya-budaya baik daripada orang-orang tua kami, ya Rabb. Ya Rabb, jangan sepikan orang tua kami di alam kubur, ya Rabb. Kami baca sholawat saat ini, kami ngaji tafsir Yasin saat ini, kami baca maulid saat ini. Mudah-mudahan itu bisa menjadi wasilah buat bapak ibu kami ditegur, disapa, disamperi, dikunjungi, diterima kunjungannya, diterima tangannya, mencium tangannya Sayyidina wa Habibuna Muhammad. Ya Rabb, jangan tepis tangan ibu bapak kami dari tangannya Sayyidina wa Habibuna Muhammad. Dampingi bapak ibu kami dengan rahmat-Mu, ya Rabb, agar Sayyidina wa Habibuna Muhammad selalu berkenan dan mau mengakui beliau semua di alam barzah sebagai umatnya. Ini semua mudah-mudahan bisa menjadi wasilah, ya Rabb. Bakti kami kepada orang tua kami, bakti kami kepada kakek nenek kami, bakti kami kepada saudara-saudara kami yang sudah tiada, ya Rabb. Mudah-mudahan Engkau jadikan betul-betul wasilah, ya Rabb, bijahi Sayyidina wa Habibina Muhammad. Rahmati, kasih sayangi semua mereka di kubur kami, ya Rabb. Irhamhum wa la tu'adzibhum, irhamhum wa la tu'adzibhum, irhamhum wa la tu'adzibhum. بحق سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب. اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat kita. Mudah-mudahan pulang dari sini di antara kita ada yang mimpi ketemu dengan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Jangan pernah putus asa, jangan pernah putus harapan, jangan pernah berkecil hati. Tumbuh, kembangkan, suburkan terus harapan kita agar kita terus sepanjang hidup kita, hatam tidak mati kita bisa melihat wajah indahnya Rasulullah, bisa mencium wanginya Rasulullah, diakui oleh Rasulullah, agar Allah ridho kepada kita. Dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan salehah, yang ngerti tentang ilmu agama, yang cinta kepada ilmu agama, yang cinta kepada ulama, yang bisa menjaga akhlak dan kewajibannya kepada Allah dan Rasulnya, begitupun kepada saudara-saudaranya. Dan mudah-mudahan semuanya dikasih akur, rukun, tentram, negara kita aman, negara kita damai, negara kita makmur, sejahtera. Dan mudah-mudahan guru-guru kita dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberi kekuatan dan keikhlasan untuk melakukan ibadah-ibadah amaliyah, meneruskan perjuangan daripada guru-gurunya. Dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah.